Keindahan wisata alam Jawa Barat sangat beragam. Hampir di setiap daerah memiliki potensi wisata alam khas. Begitu pula dengan daerah Garut. Daerah dengan julukan Swiss Van Java ini sudah sejak lama dikenal dengan potensi wisata alam melimpah. Seperti tempat yang akan kami kunjungi kali ini, yaitu Taman Wisata Alam Talaga Bodas. Secara administratif terletak di Desa Sukamenak, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan merupakan perbatasan antara Kabupaten Garut dengan Kabupaten Tasikmalaya. Kawasan TWA ini dikelola oleh BKSDA Jawa Barat II dengan status kepemilikan lahan oleh Departemen Kehutanan. TWA Talaga Bodas dikelola berdasarkan aspek legalitas berupa SK Menteri Nomor 98/KPTS/UM/1978. Kawasan TWA Kawah Talaga Bodas memiliki luas kawasan sebesar 23,85 hektar. Untuk mencapai kawasan ini tidak terlalu sulit. Dari pusat kota Garut hanya berjarak 28 km dengan akses cukup bagus. Selepas kemacetan Wanaraja, akses jalan sedikit mengecil hanya bisa dilalui oleh 2 kendaraan saja. Tetapi kondisi jalan cukup layak dilalui. Namun secara umum keindahan bentang alamnya sangat indah. Kawasan yang berada di atas 1.500 meter dari permukaan laut ini memiliki konfigurasi alam unik. Danau kawah serta flora fauna yang masih terjaga akan membuat para pengunjung betah berlama-lama di tempat ini. Sesampainya di lokasi, udara dingin khas pegunungan ialah sapaan pertama yang diberikan oleh Danau Kawah Talaga Bodas. Fasilitas penunjang wisata tersedia cukup lengkap. Para penjual makanan serta minuman dan sarana toilet bisa dinikmati pengunjung dengan cukup nyaman. Dari tempat parkir yang cukup luas, pengunjung bisa mencapai kawasan Danau Kawah dengan cara berjalan kaki ataupun menaiki ojek. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 400 meter saja. Kesan pertama yang akan kita lihat ketika sampai di tepian Danau Kawah adalah perasaan takjub. Hamparan air berwarna kehijauan sangat eksotik. Terpaan sinar matahari membuat pemandangan cantik mempesona. Topografi kawasan masih terjaga dengan baik. Hamparan pepohonan di sepanjang tepian Danau Kawah didominasi oleh pohon cantigi. Pohon ini merupakan pohon endemik yang hanya bisa tumbuh di atas ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut.
Selain menikmati pemandangan Danau Kawah, para pelancong bisa hiking mengelilingi danau. Kurang lebih 200 meter dari lokasi tepian danau tempat para pelancong datang, kita bisa menikmati sumber air panas alami. Pihak pengelola sengaja membangun beberapa kolam rendam untuk para pelancong. Di kolam rendam ini kita bisa menikmati kesegaran air panas alami dengan kandungan belerang cukup tinggi yang dipercaya mampu menyembuhkan beberapa penyakit, terutama penyakit kulit. Para pelancong sangat suka sekali menikmati sensasi berendam sambil melihat hamparan air kehijauan di kejauhan. Udara sejuk khas pegunungan semakin menambah sensasi luar biasa ketika tubuh direndam dalam air panas alami dengan suhu 50 derajat Celcius. Tidak jauh dari lokasi kolam rendam, para pelancong bisa melihat salah satu keindahan lainnya, yaitu Curug Cikahuripan. Dalam bahasa Indonesia, pengertiannya ialah air terjun sumber kehidupan. Air terjun setinggi hampir 30 meter ini memiliki air sangat jernih, bahkan kita bisa meminumnya secara langsung. Sensasi lainnya yang bisa dinikmati oleh para pelancong ialah menikmati pemandangan Danau Kawah dari atas ketinggian. Untuk mencapai lokasi ini, kita harus sedikit menguras tenaga, yaitu menapaki jalan setapak di pinggiran air terjun. Sekitar 15 menit menaiki jalan setapak, sampailah kita pada salah satu spot. Dari spot ini, hamparan Danau Kawah terlihat sempurna. Perpaduan antara air kehijauan dengan hamparan pepohonan merupakan pemandangan yang sangat cantik. Sulit rasanya dilukiskan dengan kata-kata, dan hanya rasa syukur atas anugerah keindahan alam dari Sang Pencipta saja yang sempat terucap. Pepohonan langka endemik khas Jawa Barat seperti puspa dan saninten ternyata masih bisa kita nikmati di tempat ini.
Selain itu, pada beberapa lokasi kita bisa juga melihat berbagai macam tumbuhan paku tumbuh dengan subur. Dengan mengunjungi tempat ini, banyak sekali hal yang bisa kita peroleh. Menikmati keindahan alam tanpa merusaknya merupakan salah satu bentuk lain dari cara bersyukur atas karunia Sang Pencipta bagi umat manusia. Oleh karena itu, menjaga kelestarian alam agar anak cucu kita bisa menikmatinya merupakan keharusan bagi kita semua.
terkait dengan potensi yang terdapat di kawasan konservasi yang berada di wilayah pengelolaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat. Ini cukup luar biasa karena sebagaimana mungkin Anda tahu, Balai Besar KSDA Jawa Barat ini mengelola 50 kawasan konservasi, terdiri dari 16 taman wisata alam, 30 cagar alam, 3 suaka marga satwa, dan 1 taman buru. Di setiap potensi tentu sangat spesifik ya, tergantung dari TWA-kah, cagar alam-kah, atau suaka marga satwa dan taman buru. Namun secara umum dilihat dari potensinya, bisa dari tipologi ekosistemnya, bisa dari keberagaman flora faunanya, dan jasa lingkungannya sendiri. Nah, dari 50 kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai Besar KSDA Jawa Barat, beberapa tipe ekosistem, baik itu rawa, pegunungan, pantai, danau, yang merupakan memang suatu unsur kekayaan daripada kawasan konservasi Balai Besar KSDA Jawa Barat. Demikian pula dengan keberagaman flora faunanya. Dari segi fauna, sangat banyak fauna yang terdapat di 50 kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai Besar KSDA Jawa Barat, termasuk yang dilindungi diantaranya oak Jawa, surili, elang Jawa, dan macan tutul. Dan di antara 50 kawasan konservasi itu ada 19 kawasan konservasi yang merupakan habitat dari elang Jawa, dan 10 kawasan konservasi yang menjadi habitat macan tutul. Sedangkan jenis floranya juga banyak sekali keberagamannya, termasuk yang dilindungi kantung semar, kemudian Rafflesia fatma ya. Kemudian juga di kawasan konservasi ini juga terdapat berbagai macam jenis tanaman obat-obatan yang tentunya perlu masih diteliti, dikembangkan untuk supaya lebih bermanfaat ke depan. Dan kemudian untuk potensi jasa lingkungan, karena ini kawasan konservasi, kami ada 16 taman wisata alam, memiliki kekhasan masing-masing, mempunyai panorama pemandangan yang indah dan sangat diminati oleh para pengunjung wisata, baik dari mancanegara maupun lokal. Nah, dan kemudian ada juga pemanfaatan jasa air, jasa lingkungan, juga ada geotermal ya, yang bisa dimanfaatkan dan merupakan sumber daya alam milik kawasan konservasi wilayah Balai Besar KSDA Jawa Barat. Sehingga seluruh potensi-potensi ini memang perlu harus kita jaga bersama, untuk kita lestarikan bersama dan menjadi tanggung jawab semua masyarakat, baik di sekeliling maupun kami selaku pengelola maupun seluruh secara umum. Menurut Perdirjen P07 2011 bahwa untuk masuk ke kawasan konservasi itu ada beberapa kegiatan yang memang diperkenankan, misalnya penelitian, pengembangan, ilmu pengetahuan, pembuatan film komersil, non-komersil, pembuatan film dokumenter, kemudian ekspedisi, kemudian jurnalistik. Nah, untuk melakukan kegiatan atau salah satu dari 7 kegiatan itu perlu mengajukan permohonan ke kami, ya. Apa maksudnya? Membuat proposal, KTP-nya, kemudian membuat surat pernyataan dari ketentuan. Kalau masuk kawasan kan ada hal-hal yang perlu dilakukan, dan itu harus membuat surat pernyataan. Dan setelah seluruh kelengkapan dipenuhi, maka Balai akan menerbitkan surat izin masuk kawasan konservasi ya. Nah, tetapi untuk taman wisata alam sangat mudah, cukup membeli karcis ya, bayar sesuai peraturan PNBP nomor 12 tahun 2014. Kalau di rayon 3, kebetulan dari 16 TWA itu pada umumnya rayon 3 termasuk Tangkuban Perahu. Untuk wisata lokal itu cukup Rp5.000, namun untuk mancanegara kita kenakan Rp150.000, dan kalau kita bandingkan wisata secara internasional itu masih termasuk murah. Nah, terkait dengan Telaga Bodas, kita sudah membangun area publik di sana ya, untuk menyiapkan fasilitas supaya Telaga Bodas ini bisa berkembang lebih baik. Kita sudah memberdayakan masyarakat untuk menempati kios-kios yang di situ supaya masyarakat bisa
masyarakat bisa berjualan. Kami mengeluarkan izin-izin jasa untuk berjualan baik itu souvenir, makanan dan minuman. Kemudian masyarakat membentuk sendiri forum di situ, dan beberapa area juga kita sudah perbaiki. Namun sayangnya kemarin terjadi puting beliung di sana. Ada beberapa sarpras yang sudah dibangun itu hancur, ya, yang kayak gazebo itu terangkat atapnya, ya, sehingga memang tapi di anggaran 2015 nanti memang khususnya untuk Telaga Bodas dan Cimangguk ada dianggarkan untuk perbaikan yang selama tahun kemarin kita bangun. Kami selaku pemangku kawasan Telaga Bodas yang di lapangan, di mana Taman Wisata Alam Telaga Bodas ini merupakan atau di bawah pengelolaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat berdasarkan SK Menhut nomor 483 tahun 2010, yaitu pada tanggal 30 Agustus 2010, di mana di Telaga Bodas ini atau Taman Wisata Telaga Bodas ini terdapat beberapa potensi, diantaranya seperti dari flora itu ada jenis-jenis yang memang sangat endemik di sini, diantaranya puspa, kemudian saninten dan cantigi, kemudian banyak yang lainnya juga di sini terdapat. Kemudian dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Telaga Bodas ini, kami dari pemangku kawasan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat melibatkan beberapa pihak, yaitu terutama masyarakat sekitar kawasan, dengan akan dibentuknya atau sudah dibentuknya forum Telaga Bodas, di mana nanti dalam pengelolaan ini ada beberapa aspek-aspek yang memang nanti akan dikerjasamakan atau dikelola dengan pihak forum tersebut. Menurut saya tempat ini sangat indah, cocok untuk anak muda yang berpasangan. Untuk foto-foto juga sangat pas banget. Udah mas, gitu aja lah. Fasilitas penunjang gimana deh? Fasilitas penunjangnya Tempat makan, toilet, gimana nih? kalau buat makan di sini kayaknya enak buat bareng-bareng sama keluarga. Kalau toiletnya bersih juga.